Muhammad bin Abdurrahman Al-Attas beserta murid tercintanya Syekh Ali Al-Baros, dan kita dilanjut pembacaan atau mengkaji ta'lim, ya, yang dimana mengkaji kitabnya para salafun saleh dan Al-Imam Zaini Dahlan yang mengatakan barang siapa yang membaca sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad An-Nabil Umi Al-Habibil Mahbub Alil Qadril Adimil Jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim sebanyak 10 kali di malam Jumat, maka sama halnya ia telah membaca surat Yasin sebanyak 500 kali. Saya nggak hafal, ada dalam kitab Rotibul atau Sodibul Hadar. Ini nanti di akhir saya sudah bikin kitab baru. Saya sudah cetak kitab baru, ya. Di dalamnya ada wirid syakran Al-Imam Abu Bakar Syekh Al-Syalim, wiridul Latif. Itu yang ada di atas tuh, di belakang jenengan perempuan atau di belakang itu di atas. Nanti ini jenengan komplain ada roti Hadad, ada roti Al-Qaf, wirid syakran, Isbul Bahar, wirid Syekh Abu Bakar Al-Syalim, ya, surat As-Sajdah, surat Al-Mulk. Di sini ada ya Rabbana Tarafna, yang taklim, belajar dan komplit. Nanti ini jangan yang mau ambil ini infak 10.000 taruh di pembangunan majelis. Tak kasih ini, dan ini doa ketika mencium wangian sudah terbuat. Buat uangnya buat saya, buat pembangunan 10.000 itu buat pembangunan. Dapat kitab baru, ya, ini bukan jualan. Tapi biar jenengan kompak serempak ketika rutinan bahwa ini dibaca, ketika maulidan ini dibaca, ketika ahlul qiyam dikasih minyak maka baca doa ini, ya Allahumma kama an'amta fazid bal aisha ilal aisha akhirah. Ini doa yang diajarkan baginda Nabi Muhammad SAW ketika mencium sesuatu yang wangi. Nah, pusatnya sesuatu yang itu biasanya parfum atau minyak. Dan ini dibaca hanya ketika majelis saja. Intinya ketika jenengan habis mandi baunya wangi dibaca, biar sama mendapatkan pahala sunnah. Ketika jenengan minyak wangi di rumah dibaca, tidak harus dibaca doa ini. Makanya ini nanti 10.000 seperti ini infak diniatkan untuk majelis. Hari yang penting jangan minta ustaz, jangan minta pemerintahan, jangan minta dengar, kecuali orang-orang tertentu yang pasti ngasih dan tidak banyak ngomong. Dan jangan minta di setidaknya jangan biar intro berangkat dari sebalik. Akhirnya kelihatan yang belum lancar, kelihatan tak didik, bukan saya merendahkan, bukan saya menghina, tapi tak didik. Bukan setidaknya jenengan bisa mengucapkan ayat, mengucapkan surat atau kalam-kalam, ya, itu dengan fasih. Tidaknya yang baca Al-Fatihahnya fasih, makharijul huruf, qalqalah, dan tajwid jelas, tasdidnya jelas dibaca. Kalau sudah lanjut sudah tua, ya, karena dulu kan intinya bisa baca saja. Hanya ketika tes, ya, banyak kan seperti itu, antara huruf A dan A nggak bisa, J dan Z kadang sama semua, Sa dan Za kadang sama. Apa sorof, kitab apa imla, kitab apa tajwid. Jadi nanti pengajarnya ada yang perempuan, ustazah. Dan dengerin bu. Jadi nanti yang ajar ada ustazah, ada ustaz, ada ustazah. Jamaah sendiri yang bisa punya ilmu, saya kasih tempat untuk mengamalkan ilmunya untuk orang banyak di majelis ini.
seperti itu. Dan yang laki-laki pun yang punya ilmu, saya kasih tempat untuk mengajar. Orang paham dan tanya saya seperti itu. Ya. Insya Allah manfaat. Nanti hari Sabtu mulai ada tuh tukang pembangunan yang free, kan yang bantu-bantu atau ini kan bom-bom. Ya. Jadi seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas tentang tanda-tanda. Likulli syai'in alamatun. Likulli syai'in alamah. Ya, likulli syai'in alamah. Tapi lengkapnya likulli syai'in alamatun. Segala sesuatu itu, Mas, ada tanda-tandanya. Segala sesuatu yang ada di kehidupan di dunia ini itu ada tanda-tandanya semuanya. Dan yang mengerti tanda-tanda tersebut yang Allah berikan sedikit kepada manusia dengan pemahaman tentang tanda tersebut ialah bagi orang yang mukmin dan berpikir. Orang yang berilmu dan berpikir maka akan mengetahui tanda-tanda yang Allah berikan yang alam semesta ini ada. Tanda-tanda kematian, tanda-tanda akan terjadi bencana, musibah, bala, tanda-tanda akan mendapatkan dizik, tanda-tanda akan menjadi orang baik, tanda-tanda akan mati, tanda-tanda akan disisa dalam kubur, tanda-tanda akan selamat di akhirat, tanda-tanda mendapatkan ilmu yang barokah, tanda-tanda serba tanda-tanda semua. Jenengan bisa tahu itu jika jenengan giat istiqomah menuntut ilmu kepada para alim ulama. Likulli syai'in alamatun. Segala sesuatu itu mempunyai tanda-tanda kiamat, tanda-tanda sangkakala akan ditiupkan, tanda-tanda orang itu amalnya terhapus, pahalanya terhapus, tanda-tanda ia akan masuk neraka, tanda-tandanya amalnya ditolak oleh Allah, tanda-tandanya ijabah doanya, semua tanda-tandanya. Makanya tak salah jika orang alim, orang yang berilmu itu akan mengetahui pribadi seorang masing-masing. Saya tahu jenengan ini orang kan dari tanda-tanda. Bukan saya mengira-ngira, bukan saya menduga-duga, bukan saya berprasangka, tapi saya melihat jenengan ibu-ibu, jenengan mas-mas, bapak-bapak dengan tanda-tanda. Makanya kok Habibku pas ya ngomong, kok Habibku benar ya, kok benar ya. Nah itu dimiliki oleh orang yang berilmu, yang memanfaatkan ilmunya dengan kebaikan, yang diberikan kepahaman oleh Allah. Allah kehendaki dia baik, maka ia akan pahamkan daripada urusan agamanya. Dan yang mau berpikir, terlebih yang beriman kepada Allah SWT, maka akan mengetahui segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, apapun yang ada di dunia ini, semuanya ada tanda-tandanya. Di dunia Habibie pintar beramal tuh, ning wong si mistisan, Habibie kan mati penyakit ilmunya, ilmu dulu. Nah itu yang banyak orang Jawa disalahkan, makanya jadinya serba syirik. Ya, meyakini kekuatan selain Allah, meyakini kekuatan makhluk. Makanya ketika jenengan konsultasi kepada saya, jenengan berobat kepada saya, jenengan minta pendapat kepada saya, bukan saya itu orang yang bisa menyembuhkan, bukan saya itu orang yang bisa memberikan jalan keluar, saya bisa meramal, menerawang, bukan itu. Tapi karena saya didasari dengan ilmu-ilmu yang ada dalam Al-Quran,
al-hadis, kalamnya para ulama, makalah dari kalam kiai, ustadz, gus dan lain sebagainya, itu saya terapkan untuk melihat daripada tanda-tanda yang terjadi pada dunia ini. Contoh, jenengan kok aja ibu cici bacukluk jenengan yang wajah kan ucap ya. Terus ujung telinga jenengan ini nempel sama ini, jenengan gak pernah ini. Jadi ada orang yang meninggal 40 hari itu ada tanda-tandanya. 40 hari sebelum orang meninggal itu ada tanda-tandanya. Ya, saya nggak mau bahas itu, jangan nanti kode. Jangan-jangan sampai gitu. Di antaranya sesuatu yang tidak pernah ia minta akan ia minta. Tanda-tanda orang yang hendak meninggal itu di antaranya sesuatu yang tidak pernah ia minta, ia akan minta. Dan harus ada ujung telinga akan menempel. Isya menempel menjenangan lebih. Mati merenges. Dan sedikit orang yang ketika tahu orang itu akan mati. Jika orang itu tahu ia akan mati, bukan berarti dia tahu takdirnya, bukan. Karena ada kuli syai'in alamah. Segala sesuatu itu ada kuli syai'in alamah. Kuli syai'in alamah. Segala sesuatu itu ada tanda-tandanya. Contoh, tanda-tanda akan terjadi tsunami, maka akan terjadi gesekan antara kedua tanah, lempengan bumi ya, bergesekan sehingga terjadi gempa 7,5 skala Richter magnitudo itu yaitu getaran yang ada dalam perut bumi antara lempeng satu dengan lempengan satu lain, getar antara samudra ini dengan samudra ini, dan ada air bawahnya tanah bergesekan sehingga menyebabkan getaran. Nah, getaran itu dikatakan gempa. Nah, dari gempa itu karena atasnya air itu laut, maka jadi gelombang, jadinya tsunami. Berarti adanya tsunami adanya tanda-tanda dulu ya, apa? Gempa dulu kan. Ya. Karena kalau ada gempa, ya itu tanda-tandanya akan terjadi tsunami. Jika gempa itu rutin dalam waktu persekian menit terjadi terus, contohnya dalam waktu 8 menit gempa terus gitu loh, 7 menit, tapi kalau hanya berapa menit berhenti, ada yang lagi 3 menit lagi mulai gempa. Itulah para ilmuwan, intinya ilmuwan ahli geologi ya. Ahli geologi akan memprediksi dengan tanda-tanda. Oh, ini bagian Jawa Tengah, bagian Jawa Timur nanti akan terjadi tsunami karena adanya gempa 7,5 skala seperti itu. Jadi semua itu likuli syai'in alamah. Semua itu ada tanda-tandanya. Makanya ada yang mengatakan qala fathul mausyili isyaru muhabbatillah ta'ala ala mahabbatika min alamati hubbika lillah. Ada seorang syekh yang bernama Fatah Al-Musyri, isyaru mahabbatillah ta'ala, salah satu tanda kecintaan Allah ya, ala mahabbatika min alamah hubbika lillah. Kata Syekh Fatah Al-Musyri, katanya Syekh Fatah Al-Musyri, salah satu tanda kecintaan Allah kepadamu ya, itu ialah wal muhibbu lillah la yajidu ma'a hubbillah. Apa itu?
Wal muhibbu lillah la yajidu ma'a hubbillah. Kata Syekh Fatah Al-Musyiri, salah satu tanda kecintaan Allah kepada kamu atau manusia, kepada seorang hamba atau makhluk, itu ada tanda-tandanya. Apa itu? Wal muhibbu lillah la yajidu ma'a hubbillah. Kamu lebih mengutamakan urusannya Allah daripada urusan yang lain. Kue oleh lagi esok aja begitu, kue loe akeh Allah niku seneng. Makanya tandanya Allah cinta, sayang, perhatian sama jenengan, maka jenengan akan lebih mementingkan kepentingan Allah daripada kepentingan yang lainnya. Apa kepentingan Allah? Ya, yang menyangkut tentang amal akhirat, yang menyangkut tentang Allah dan Rasulnya. Apa yang dicintai Allah itu kepentingan Allah. Tahu ya? Apa yang dicintai Allah? Nanti anak yatim cintai Allah, nanti fakir miskin cintai Allah, bantu majelis cintai Allah, berbuat baik kepada manusia cintai Allah, kepada makhluk cintai Allah ya. Bekerja hartanya banyak disisihkan setiap bulan untuk majelis, untuk pondok, untuk mushola, untuk kiai, untuk ulama, itu dicintai Allah. Bagi jenengan lebih mementingkan, padahal jenengan hidup, punya keluarga, punya kepentingan sendiri, tapi lebih mementingkan apa-apa yang telah Allah cintai, bukan apa-apa yang keluarga jenengan cintai. Tapi jenengan luwih mementingna apa-apa sing gawe Allah senang, dudu sing gawe keluarga jenengan senang. Apa sing gawe sing gawe Allah senang? Iki. Ya. Banyak sekali kan yang menyangkut dengan ibadah dan amal yang soleh, amal yang soleh. Kalau jenengan lebih mementingkan Allah dan Rasulnya, maka tandanya jenengan itu orang yang diperhatikan, orang yang dicintai. Oh Allah, itu tanda-tandanya. Sing ngerti sapa kowe jenengan dewek kok. Ya. Terus ma'ahu billah li dunya ladatan wa la taqfalu an dzikrillah. Karena mencintai Allah itu, orang yang mencintai Allah itu ya, kata Allah ini, ma'ahu billah li dunya ladatan wa la taqfalu an dzikrillah azza wa jalla. Kalau manusia cinta sama Allah, maka akan bisa cepat melupakan dunia. Ning ono menungsa kue seneng temenan kali Gusti Allah, kali Nabi, pasti sitik seneng kali dunia. Jadi seperti itu. Ya. Karena mencintai Allah itu dapat melupakan dunia dan segala kesenangannya. Dan tidak dapat melupakan ingat kepada Allah sesaat pun. Orang kalau benar-benar cinta Allah, cinta Nabi, maka setiap saat pun akan teringat, mengingat dalam keadaan apapun dan tidak akan terlupakan. Tapi kalau jenengan lebih banyak mengingat perkara-perkara dunia, kalau saya mengingat perkara dunia, yang dimana saya mengingat dunia tapi mengantarkan saya semakin ingat kepada Allah, berarti sama saja jenengan ingat Allah. Tapi kalau jenengan ingat dunia, kembalinya pada jenengan, berarti jenengan bukan cinta Allah, cinta dunia. Maka kategori jenengan cinta dunia apa cinta Allah, tanda tandanya tadi. Jenengan lebih penting urusan Gusti Allah, negara agamanya Allah, nebumine Allah, lewat para alim ulama ya, lewat menjalankan ibadah, lewat dakwahnya masing-masing, berkhidmat dengan harta, ilmu dan lain sebagainya, atau lebih mementingkan pribadi jenengan, keluarga jenengan. Yang wong disenangi Gusti Allah mesti lebih mementingkan Gusti Allah dan Nabi-Nya. Itu tanda-tanda ini. Dan wong sebenarnya yang mengambil wa qala Rabbi Ibnu Anas alamatul habbillah, yang saya bahas. Jelaskan dengan ma'rifat bagaimana cara ingat Allah, punya orang ngerti
Orang pernah tahu Allah, hanya tahu lafadznya aja Allah, katanya Allah dekat. Nah kita ingin ma'rifat, kasih ilmu ma'rifat itu. Bagaimana cara mengingat Allah? Jenengan mengingat Allah berarti jenengan melakukan segala sesuatu yang berhubungan dengan Allah. Apa yang berhubungan dengan Allah? Yang membuat Allah ridho. Apa yang menjadi penghubung Allah? Doa. Doa itu menghubungi jenengan kepada Allah. Makanya ketika baca Al-Quran, ketika Nabi sholat doa, baca Al-Quran jenengan sangat bercakap-cakap dengan Allah. Berarti banyak mengingat Allah, berarti banyak melakukan kebaikan, amal soleh, beribadah kepada Allah dimanapun, bukan hanya sholat. Dan banyak mengingat Allah sih alamatu hubbillah kasratu dzikrihi. Orang yang cinta kepada Allah dan Nabi pasti banyak mengingat Allah dan Nabi-Nya. Banyaknya ini maksudnya gimana? Bukan hanya di masjid ya. Saya ingat Allah di masjid ketika sholat. Wow. Jalan mengingat Allah, saya tidak pernah melihat Allah, tapi jalan mengingat Allahnya bagaimana? Ya lewat ulama. Saya kalau lihat Habib ingat Allah. Saya kalau lihat orang mati ingat Allah. Ingat adanya Allah. Saya kalau lihat orang disiksa di alam kubur dalam film tok padahal ingat Allah. Tadi jelas zikir lagi dalam film tapi sampai pedih. Kalau itu disiksa di kubur berarti ini jelas zikir. Zikirnya orang itu bilang ingat. Tapi kan ketika ingat Allah ada penempatan yang tepat dan tidak. Masa lagi di dalam kamar mandi ingat Allah? Nggak pas, nggak beradab dengan Allah. Maka penempatannya harus pas. Itulah. Ingat Allah di mana saja, kapan saja, dan bagaimana caranya. Hanya orang yang terikat dengan Allah di mana? Alamatu hubbillah kasratu dzikrihi. Jangan ingat Allah. Alamatnya orang yang cinta kepada Allah pasti banyak mengingat Allah. Saya ingat Allahnya ketika saya kena musibah. Tapi jenengan tanda bukan cinta Allah. Ingat Allahnya ketika ditimpa musibah. Anaknya kan gitu. Ini betul. Iya, seperti itu. Makanya kita harus muhasabah. Jadi orang yang cinta kepada Allah maka ia akan banyak mengingat Allah dimanapun, kapanpun. Bukan hanya ketika ditimpa musibah, ujian, kebetulannya ada payu, ya rumah tangga ini berantakan, kecelakaan, anak teriak, ekonomi sulit, beli Allah, berhajat, beli Allah. Itu bukan tanda cinta Allah. Kalau di sini jelaskan kata Syekh Al-Musyiri, cinta Allah yang pasti banyak mengingat Allah. Saya nggak tahu Allah, saya nggak melihat Allah. Bagaimana caranya mengingat Allah, ya kamu harus mengingat siapa perantara Allah, siapa wali-walinya Allah, siapa itu wali-walinya Allah. Mereka yang dicintai Allah, mereka yang mendapatkan kedudukan khusus, para dzurriyyat Nabi, para habaib, para ulama, para wali yang memegang ilmunya Allah, yang diberikan amanat oleh Allah, yang benar-benar mengamalkan ilmunya, yang bisa memberikan rahmat kepada alam bukan hanya manusia. Ya, nah ini dengan akal-akal merap kalau para alim ulama, merap kali para guru, dengan akal ingat kepada Allah dimanapun. Tentu makanya saya jelaskan fa innaka la tuhibbu illa aksarta tikrahu.
Wong sing seneng kuwe yo bakal akeh kelingan karo wong sing disenangi. Ketika jenengan cinta kepada Allah pasti akan banyak mengingat Allah, kecuali ya karena engkau tidak mencintai sesuatu, kecuali jika engkau banyak mengingatnya. Jika engkau mencintai sesuatu pasti akan banyak mengingatnya. Jenengan cinta karo duit, turu ngimpi duit, lamun ngimpi duit, lagi buang hajat nang WC duit, lagi nyetir duit, lagi ngelongkong duit, lagi ngobrol kan cari sampai kira deh duit, bener. Lagi sholat pikirannya duit, lagi nonton pikirannya duit, lagi nonton pikirannya duit, yang terang tenunan malam Jumat bayaran duit, sing lagi kerja karo wong yang bayaran akhir bulan duit, sing lagi melu wong proyek tinggal bayaran mingguan duit. Tandane jenengan seneng duit. Ni wong seneng duit, orang cinta uang, orang cinta fulus, orang cinta mal, harta, ya pasti banyak mengingat harta. Orang cinta gurunya pasti banyak mengingat gurunya dimanapun, kapanpun, dan dalam keadaan apapun. Kalau jenengan cinta kepada saya, kepada guru mursyid jenengan, pasti tegoyo mimpi guru nih, mangan kelingan guru nih, dodol kelingan guru nih, sedih kelingan guru nih, senang kelingan guru nih, apa gawe anak kelingan guru nih. Jadi guru aku akan gawe anak, kun baca doa. Bener kan, jadi guru aku kan penggayanya tuh baca jadi gurunya ya jadi siapa jadi gurunya kita ada orang senang cinta kan gurunya, dia berarti sudah mempunyai hubungan ta'aluk, hubungan batin dengan seorang guru. Tapi kalau dia orang angkat restoran ngaji ya kebetulan gurune pada seneng ke kalau sing seneng ya sing ngerti sapa jenengan pribadi dhewe. Tapi wong ilmu iku isin alamat wong ilmu ngerti di sing ngaji bener-bener, guru bakal ngerti di sing bener-bener seneng karo aku, bener-bener juga ilmune aku, bener-bener ngaji kalau aku bakal kantor, karena likuli syai'in alamat, segala sesuatunya itu ada tanda-tandanya ya. Makanya akeh wong sing ngaji, yang ngajine karo kayak gondrong, kayak bewok, tapi kayak bewok ora ana rasa wong kuwi lah, wong kuwi ora tau ngelinga kiai ini, ora tau ngamalna ilmu kiai ini, ora tau ngamalna perintah kiai ini, ora takdim, ora hikmah, ora kelingan kiai ini. Yo kiai ini kalen aku duwe murid ya sing kaya kowe kalen, tapi cemplongnya ngomong orang belajar ngomong kayak gondrong, kalau kayak bewok ngomong ngajine belajar Quran, belajar syariat kayak gondrong kayak bewok ngaku-ngaku, tapi kayak ini kelalen apa isi ilmu semarang cemplong. Karena apa? Tidak ada hubungan batin ta'alum. Bagaimana kalau ada hubungan batin? Maka orang yang benar cinta kepada sesuatu pasti
dia banyak mengingatnya. Wong sing seneng karo sesuatu itu terserah apa harta, apa duit, apa bojo, sing penting aja sampai seneng karo budin. Mungkin ini budin, paham ora? Jadi seperti itu. Dan jangan cinta Allah ya banyak mengingat Allah, cinta sama guru nih jenengan, banyak guru jenengan, cinta sama kiai ini jangan banyak kiai jenengan. Nah cara ingatnya bagaimana? Dia bunda dalam doa di setiap sholat jenengan. Terus bagaimana? Yang nama apa sih dawi kiai ini jenengan? Terus bagaimana yang ikuti apa sih diperintah kiai ini? Itu benar kan? Ya benar kata mereka orang-orang yang alim akan berdasarkan ilmu. Tanda-tanda orang melahirkan betul bodoh, betul bodoh, betul dewek karena betul bodoh. Yang mana selek betul, yang betul mana selek. Betul bodoh. Dom. Yang dari potong berarti mateng. Potong ora, kepala gelengnya. Yang dari potong berarti matengan. Ngomong sing tak apa bisa mateng. Kalau terjadi sama ya. Lu ya nih ngomong ngaji ilmu. Ngomong sih mau dari potong kan. Sih mau dari potong. Tapi potongnya posisi ngono. Kowe metengan reproduksine cepet. Iki bojone sampean. Sing lanang itu iki zaman padha bojone nya bodong apa ora. Jadi itu bahaya subur. Memang selak. Ada rasa subur tapi yo hanya sekitar ya ilmu ya. Ilmu syahadat. Jadi seperti itu. Terus wa'allamatuddin al-ikhlas lillahi. Wa'allamatuddin al-ikhlas lillahi. Tanda beragama adalah ketika engkau ikhlas kepada Allah. Kalau jenengan benar-benar wong sing duwe agama, kalau jenengan benar-benar memiliki agama, ya kawan jenengan apa? Buddha, ini lagi rame Buddha, biksu, Rasulullah. Orang yang beragama pasti akan ikhlas kepada Allah. Ikhlas kenapa? Ikhlas Allah itu Tuhan ikhlas kepada Allah ialah jenengan ikhlas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala itu sesembahane jenengan. Tadi jenengan kudu ridho apa-apa sing Allah kei maring awake jenengan. Jenengan dikai lumpuh yo trimo, jenengan dikai melarat yo trimo, jenengan dikai begul trimo, jenengan dikai picok yo trimo, jenengan dikai ora ayu trimo, dikai ora apik trimo, dikai anak mati trimo, kabeh trimo. Kowe arane wong sing ikhlas bahwasane Allah kowe sebagai Tuhannya, sesembahannya. Ya sini kiai modele kayak gini. Masyaallah, paham dong? Wa 'allamatul ilmi khasyatullah. Wa 'allamatul ilmi khasyatullah. Dan tandanya orang yang berilmu maka ia akan merasakan takut kepada Allah. Wong sing ngaji kaya panjenengan kaya kula niku ning berilmu berarti
berarti kudu wedi kali Gusti Allah. Tandane wedi kali Gusti Allah ninggalke salat ning maksiat mesti rasa gelo. Terus langsung ganti sing ora apik dadi perkara sing apik dengan istighfar karo lakokna kesainan. Wong sing berilmu maka orang tersebut akan memiliki khauf, takut kepada Allah. Ngomong sing ora apik wedi ngomong sing ora manfaat wedi bukan Allah. Orang itu duit akeh, duit bayaran per bulan semene ora ditokna ku agamane Gusti Allah, ditokna jalan Gusti Allah wedi kuwi arane wong ngaji, kuwi arane wong ilmu. Tapi ning orang duwe rasa wedi karo oleh panjenengan, duwe harta ora wedi duite gunakan bapan jalan Allah itu apa lagi tandane jenengan orang duwe ilmu walaupun jenengan jenggo ning majelis ilmu anake padha mondok tapi ning orang duwe rasa wedi karo Gusti Allah berarti jenengan tandane wong sing ora duwe ilmu. Endom nyongge jadi wong belajar iki bisa Allah kengsina di wong gelem ngaji nyuwun ilmu sing sama bae. Dadi bisa tertaruna apa mode tegas bisa, mode ilmu bisa, mode kiai panggung bisa, mode ustaz bisa, mode lemah lembut bisa, udah cepat bisa. Makanya wong kudu pintar apa? Pintar ngerti. Gawe kopi maning padahal orang calo kopi ini sewo tong tek nalor kopi ne nyong duwe kanca dalanganane Mas hati anak dalam almarhum Kustoro Raharjo niku kancane Ipantos lah Mas Dalang Mas Jati niku lagi belajaran kali kula tentang dalil hadis Nabi buah gelaran digawa menjadi wayang santri tapi nyong juga orang isi juga belajar dalam jadi kudu oleh ilmune warane wong urip belajar walaupun wis tuwa duwe anak duwe bojo apa mati tetep belajar sing manfaat diambil disebarna suara manfaat dibuang. Iya alamatul ilmi khasyatullah. Orang yang memiliki ilmu maka ia akan mempunyai atau memiliki rasa takut kepada Allah. Semakin tambah ilmu, semakin giat menuntut ilmu, semakin akeh berguru karo wong, semakin akeh hikmah karo Allah, semakin akeh ngaji karo manusia, maka semakin tinggi rasa takutnya kepada Allah. Itu baru orang yang mendapatkan ilmu dari Allah. Ning orang dirasa wedi bergaji kerasane bergaji tetap fakultas bergaji tetap hatine gumusan bergaji tetap pikirannya seuzon bergaji tetap ora syukran bergaji tetap pakai angan-angan tandane kowe ora duwe rasa wedi pati turun kowe ilmu. Terus wa 'allamatu syukri ar-ridha bi qada'illah wa taslimu li qadrihi. Alamatu syukur dan tanda-tandanya orang yang bersyukur yang baik. Orang yang bersyukur yang baik itu ialah ketika engkau merasa puas dan rela dengan qada dan takdirnya Allah. Kalau jenengan ikhlas, rela, puas dengan takdir,
Takdir apa? Takdir itu perkara yang berhubungan dengan makhluk yang Allah ciptakan, yang anak malaikat, jin, bumi, makhluk, langit, ya, iblis, dunia dan seisinya itu makhluk. Ciptaan Allah namanya makhluk. Ciptaan Allah namanya angin. Makanya apa? Bumi melaknat orang yang berbuat kerusakan di atasnya. Bermaksud artinya bumi melaknat. Besok kowe yang mati tak remuk menjadi bubur wetengnya. Ya. Paham ya? Tadi kan makhluk. Segala sesuatu yang Allah ciptakan itu ialah makhluk. Kalian tahu itu. Wa allamatu syukri ridha bi qada'illah wa taslimu li qadrihi. Dan tanda orang yang bersyukur yang baik adalah ketika engkau merasa puas dengan dan rela dengan qada dan takdirnya Allah. Saya akan membahas takdir dulu. Takdirnya Allah itu apa? Segala perkara sesuatu yang berhubungan dengan makhluk, rezeki, maut, nikmat, bentuk, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan makhluk itu namanya takdir. Ya, Allah menciptakan makhluk banyak, jin, manusia, binatang, ya, gunung, air, angin, api. Allah ciptakan semua itu makhluk, dan itu telah Allah taruh di lauhul mahfuz, di kitab yang bertahtakan dibuat dengan emas, berlian, tintanya dengan emas. Di lauhul mahfuz Allah tulis itu, ini binatang ini rezekinya segini, tujuh ya rezekinya segini, paijo rezekinya segini, yang mati ini gila-gila, yang selamat modal-modal lain, mati ini gila rezekinya segini. Mana ini? Itu takdir. Dan takdir dapat dirubah dengan doa. Doanya siapa? Kalau biar yang baik itu adalah usaha sing apik. Sing akeh usaha sing apik, doane sing akeh sing apik. Takdir itu dirubah. Dan jenengan merasa puas, merasa rela, ya, ridho bi qada'illah wa taslimu li qadrihi. Jenengan takdir Allah dan qadha. Qadha coba yang bisa jawab, tak ada saja. Yang tahu qadanya Allah dan kasih hadiah. Masalah dan takdir Allah beri pada jenengan saat ini. Yang puas, saat ini kau lagi ambil duit puas, tapi kalau saya kira duit orang puas, karena syukur. Saat ini gue sakit orang puas, pas orang sakit puasmu ya terus kembali dibilang orang puas ya, maka syukur yang baik. Wa alamatul syukri ar-ridho bi qada'illah wa taslimu li qadrihi. Yo, wis puas, rela. Makanya ada yang bersyukur itu kan rela. Syukur kan bukan hanya kepada Allah, jangan bersyukur kepada manusia. Karena manusia itu perantaranya Allah, bersyukur kepada binatang. Karena binatang itu perantaranya Allah. Contohnya apa? Kasih pertanyaan. Tadi ya ada PR ya. Qadha itu apa ya? Nanti jadinya. Kasih dalam bahukul. Ini dalam bahukul. Wadine. Bukan. Jenengan. Mare. Suatu sing salah. Ya. Qadha. Ngetik qadha.
Opo iki kodo brut, kodo ulang, kodo ciki, kodo mencluk. Lagi monggo PR panjenengan dan pikir. Nah, kita saya kasih hadiah ya. Apa tadi? Ketetapan Allah yang bisa berubah dengan doa dan ikhtiar. Ini dalam apa gue? Mas bener. Cip, jadi emang kata dah. Kami bilang, emang pasti. Tapi itu yakin. Aja pesimis itu optimis. Ada orang yang ada orang kafir. Ini ada orang kafir. Seorang ibu punya anak, tidak makan 3 hari, air susunya nggak ada, keluar rumah berusaha berharap Tuhannya ini. Dan setelah itu dalam perjalanan dia bertemu dengan seorang yang usia anaknya di rumah, dan pertanyaannya, Allah akan sama-sama butuh makanan. Pisau. Kafir yang baik, ya? Asalnya bawa pisau. Bawa pisau. Itu ibu baik, dia belum makan 3 hari punya anak. Dia keluar rumah mencari makanan agar air susunya mengalir bisa susui anaknya. Ketika keluar rumah, ia di tengah hutan dalam perjalanan ketemu dengan salah semua. Dua-duanya Allah tetap kasih, padahal dia tidak menyembah sama Allah. Jawabannya, dua-duanya Allah tetap beri. Walaupun dia sesembahannya bukan Allah kita, agama Islam. Allah tetap kayak rezeki. Maring ibu sing kafir, sing apik, kalau maring ibu sing jahat, sing Nasrani agamane. Allah tetap kayak rezeki. Apa ini jenengan? Jadi jangan sampai si perkara ini. Semuanya nyembah Gusti Allah, duwe niat apik, menyusuli ya Allah mewe. Dan Allah tidak memilih orang kafir sing apik lalu nyembah tak dizina, tetap kafir, tetap apiknya tetap siji ibu loro. Wong Nasrani nyembah Allah juga jahat, gak bisa, tetap Allah beri. Jadi Allah tetap memberikan rezeki tanpa mengeluarkan keadaan dua orang tersebut, tanpa mengeluarkan keadaan pada waktu itu, paham nggak? Dan itu tetap kafir, tetap Nasrani, ya, tetap dalam sifat jahatnya ibu yang kedua, tapi Allah tetap beri rezeki. Itulah Allah Maha Allah Maha pengen maling ya, jadi seperti itu. Makanya kita yang sudah tahu kita menyembah Allah, Nabi kita Nabi Muhammad, Allah itu satu, Allah itu wujud, Allah itu maha memberi rezeki, maha adil, maha bijaksana, maha melihat dan segala sesuatunya. Ketika kita benar bersyukur dengan baik, maka kita harus puas dan rela dengan qada dan qadarnya Allah dan ketetapan Allah dan takdirnya Allah. Apapun yang terjadi itu kita kudu ikhlas terima.
Contohnya kayak jenengan ketemu nyong di kandingnya nyong itu, tak kandingnya nyong itu, tak angkanya nyong itu, yang tak diraba. Kalau guru zaman itu langsung pasangan siapa dolo kan, tak angkanya itu langsung sama dolo. Dan sampai ketemu nyong ke karpe siapa? Aku kita kon. Sama dicopot semut PKP Gusti Allah. Masa ujuk-ujuk. Ya. Sama kecopot semut, kecopot lemut PKP Gusti Allah. Di sini sampai lembu lagi dolanan, lagi nyopot putih, kulit putihnya semulus. Orang yang itu sejak diciptakan Allah masih ada ngomong dari awal ya. Segala sesuatu yang berhubungan dengan makhluk itu ada dalam lauhul mahfuz yang dinamakan takdir. Tadi jangan kecopot lembu disedot ke takdir Gusti Allah. Paham ya? Wah yang dipikir langsung kan. Takkan jenengan cepat lembut, plok, jangan nampak pipi ini dari mana kita periksa Allah. Itu catat. Kenapa nampak pipi ini dewek kalau ada benjut perantaranya lembut. Lembut perantaranya simani lembut. Simani lembut perantaranya jentik-jentik lembut. Jentik-jentik lembut anak perantarane banyu sing kotor tergenang. Banyu sing kotor tergenang perantarane wong sing ndablek. Wong sing ndablek perkarane set. Bisa ora set kan perkarane anane ati. Nggone ati sih nafsu. Perkarane anane ati. Karena anak tubuh jasad. Perkara anak jasad karena anak Nabi ada, perkara anak Nabi Adam karena anak Nabi Muhammad. Jadi cerita mana Muhammad semua deh Muhammad. Oh gue takut terima Muhammad. Contoh perkara alam kubur sedikit Allah yang kepahaman dari manusia perkara ruh. Tapi yang sedikit itu tahu tentunya banyak. Yang sedikit itu jika masih membuat jenengan faham nyambung ya kawan. Tanda-tanda itu yang membuat jenengan faham. Contohnya apa tanda-tandanya? Tanda-tandanya orang mengaji ya terus matanya sudah clear terus sampai mangap-mangap. Tanda-tandanya ngantuk. Kenapa ngantuk? Digiliki setan. Kenapa setan giliki? Mek duwe kanca. Kenapa mek duwe kanca? Iya karena setan bakal disiksa abadi dan neraka. Makanya loro kanca sing akeh. Kenapa giliki atine menungso mek turu matane men andep ning ngaji. Ora semangat. Sudah kasih minta lem gitu mulidan karena men sampean turu jadi orang paham apa sih dijelaskan, orang kelengan apa sih disampaikan. Makanya oke akeh duit sing ngetune akeh tenan sing ditokna akeh mikire akeh rela enggak bangunan ya jangan malu ya. Bismillah ya segi lebih nyumbang semen monggo, mau nyumbang pasir monggo, mau nyumbang hebel monggo terserah. Jadi gagal jangan berhenti, berusaha lagi. Itu namanya manusia. Ya semangat ngajinya, semangat Al-Qur'annya, jangan malu harus isin dibunyomi. Jangan ngising gak isin. Setan dulu sampai nang WC itu jebril
bersentuhan dengan manusia, itu kan hidup ada jin dan manusia, ada Allah dan malaikat, ada ruh-ruhnya orang soleh, para walinya Allah dan para nabi.